Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Kembali lagi pada konten video pembelajaran mata kuliah Kemitraan dan Tata Kelola Pemerintahan atau Governansi pada program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Umrah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi ataupun mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya mengenai kemitraan multi pihak. Baik, mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar istilah kemitraan ataupun mungkin collaborative governance. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan ya ataupun memberikan salah satu informasi ya bagaimana kemitraan multi pihak gitu ya. Jadi teman-teman di sini banyak beberapa perspektif yang mendefinisikan ya apa yang dijelaskan ataupun yang dimaksud dengan kemitraan multi pihak. Nah, di sini beberapa ahli menjelaskan bahwa kemitraan multi pihak ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang berlandaskan kesepakatan sukarela, saling membutuhkan ataupun kebersamaan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai spektrum institusi, baik dari pemerintah, dari sektor bisnis, ataupun dari masyarakat sipil, dan juga LSM ataupun NGO dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam isu-isu yang dikerjasamakan. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini kemitraan multi pihak itu memiliki beberapa nama lain yang sering kita dengar ya di kehidupan bermasyarakat. Dalam bahasa Inggris, kemitraan multi pihak ini antara lain bisa disampaikan seperti multi aktor platform, ada cross sector partnership, ada multi stakeholder initiative, dan juga mungkin ada yang menamakan global action network. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini beberapa lembaga mendefinisikan kemitraan multi pihak yaitu PBB ya sebagai hubungan antara berbagai pihak pemerintah dan non-pemerintah yang bersifat sukarela dan kolaboratif, di mana seluruh pemangku kepentingan setuju untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama ataupun mungkin menjalankan kegiatan-kegiatan dan berbagi resiko, tanggung jawab, sumber daya, dan juga memiliki keuntungan bersama. Dan juga di sini lembaga yang lain ya teman-teman ya, The Partnership Resource Center mendefinisikan kemitraan multi pihak merupakan manifestasi dari pertemuan akan ketertarikan minat, pendekatan, dan juga sumber daya yang saling melengkapi dan nilai-nilai bersama yang dilandasi oleh mutualitas. Nah, juga lembaga berikutnya, Promoting Effective Partnering, di sini mendefinisikan kemitraan multi pihak sebagai relasi kerja sama sukarela di antara berbagai pihak, di mana seluruh peserta sepakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama dan ataupun untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dan membagi resiko, tanggung jawab, sumber daya, dan manfaat. Nah, di sini kemitraan multi pihak sendiri memiliki beberapa potensi ya teman-teman ya. Di sini ahli yang bernama Beisham dan Simon ya pada tahun 2017 berpendapat bahwa kerjasama dengan menggunakan metode kemitraan multi pihak ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan. Di antaranya yang pertama adalah dapat bergerak lebih leluasa ya dan fleksibel karena tanpa dibatasi oleh kerangka kerja yang birokratis. Lalu yang kedua, dapat menghimpun sumber daya yang tidak terbatas pada sumber dana tetapi juga pengetahuan para kaum ahli intelektual dan juga yang lainnya. Lalu juga dimungkinkan adanya solusi-solusi yang inovatif teman-teman yang belum tentu dapat diperoleh para pihak jika bekerja sendiri, dan juga dapat mendorong pemerintahan perubahan investasi dan juga sumber dana untuk memperkuat skala dari penyelesaian masalah. Nah, di sini ada beberapa konteks ya teman-teman ya, mengapa penting suatu kemitraan multi pihak. Di sini tujuan dan hasil akhir dari kemitraan multi pihak adalah mengatasi masalah-masalah publik yang sangat kompleks dan multidimensional, yang sistemik, dan juga antar sektor yang mungkin sangat kompleks permasalahannya, sehingga
di sini jika hanya salah satu pihak saja tidak akan dapat mampu mengatasinya, sehingga diperlukan adanya kolaborasi antar berbagai pihak. Lalu di sini kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan juga mengurangi duplikasi dalam upaya pencapaian pembangunan. Dan di sini hasil akhirnya akan lebih berkelanjutan karena hasil itu dilandasi konsensus para pemangku kepentingan yang lebih luas. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi ya teman-teman ya dari kemitraan multi pihak. Yang pertama dapat memperkuat efektivitas tindakan melalui keunggulan komparatif para pemangku kepentingan. Dan juga di sini dapat menciptakan solusi-solusi yang sesuai dengan cakupan dan sifat masalah yang dihadapi ataupun masalah yang hendak akan dipecahkan. Lalu yang ketiga adalah membawa nilai tambah bagi lembaga ataupun organisasi yang terlibat di dalamnya dan memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dalam upaya penyediaan barang-barang publik. Lalu yang berikutnya adalah memaksimalkan keterwakilan proses yang demokratis dan juga tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir dapat mendorong keberlanjutan dari solusi ataupun tindakan yang telah dilakukan. Nah, di sini teman-teman semuanya, peran dari kemitraan multi pihak ini bisa diklasifikasikan ya dalam 5 aspek. Yang pertama adalah asumsi-asumsi. Nah, di sini asumsi-asumsi adalah masalah yang kompleks, yang sistemik ya, tidak dapat dipecahkan oleh salah satu aktor. Jadi perlu adanya multi pihak. Lalu yang kedua adalah kedudukan. Nah, di sini kedudukan sebagai satu pendekatan ya yang dapat dikerahkan untuk mendukung peran pasar ataupun peran dari pemerintah. Yang ketiga adalah memiliki ciri-ciri pembeda. Setidaknya melibatkan 3 pemangku kepentingan yang berbeda, apakah itu dari pemerintah, dari non pemerintah ya, ataupun swasta, akademisi, dan bahkan mungkin dari masyarakat gitu ya. Jadi ada beberapa pihak-pihak. Lalu adanya pemangku kepentingan tadi ya, dan juga contoh dalam penerapan dari kemitraan multi pihak. Nah, teman-teman semuanya di sini banyak ya teman-teman ya ragam ataupun tantangan ya dari kemitraan multi pihak. Yang pertama mungkin tantangannya adalah tidak adanya kesepakatan mengenai tujuan dan manfaat dari kemitraan multi pihak, sehingga di sini perlu untuk menjelaskan ya di awal apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi manfaat dari kemitraan multi pihak. Lalu yang kedua adalah sulit menemukan mitra kerja yang tepat untuk memulai dan membentuk dari kemitraan multi pihak itu sendiri. Jadi harus dapat memilih mitra yang sesuai, yang memiliki tujuan bersama sehingga tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai. Yang ketiga adalah adanya perbedaan persepsi mengenai manfaat dari kemitraan multi pihak itu sendiri. Lalu yang keempat adalah ketiadaan atau keterbatasan pendanaan awal saat memulai kemitraan multi pihak. Lalu yang berikutnya adalah yang menjadi tantangan dari kemitraan ini adalah adanya perbedaan budaya kerja antara si pemangku kepentingan dalam mengelola dan memajukan kemitraan, sehingga perlu adanya membuat matching ya antara pihak yang memiliki suatu kebijakan dan juga pihak yang dikerjasamakan. Dan yang terakhir mungkin adanya ketiadaan proses governance ya yang jelas ya, tata kelola yang jelas dalam proses kemitraan itu sendiri gitu. Jadi sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan para pihak terhadap proses yang berjalan. Sehingga di sini menjadi tantangan ya bagi para pelaku kebijakan ataupun aktor-aktor yang melaksanakan kemitraan multi pihak itu sendiri. Nah, di sini mungkin waktu yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan sangat beragam ya, teman-teman ya. Karena dipengaruhi beberapa konteks yang kompleks ya di antara para aktor pelaksana si kebijakan itu sendiri. Nah, lalu teman-teman dengan adanya ragam ataupun tantangan itu sendiri,
ada beberapa faktor ya yang mendukung kemitraan multi pihak. Yang pertama mungkin perlu adanya lingkungan pendukung ya. Di antaranya ada ketersediaan peraturan yang mendukung dari kemitraan multi pihak itu sendiri. Jadi pemerintah kita ya perlu untuk sebenarnya membuat regulasi ya agar bagaimana suatu kemitraan multi pihak ini dapat berjalan dengan baik gitu ya. Jadi perlu adanya aturan-aturan yang jelas, landasan hukum yang jelas sehingga nanti kemitraan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Lalu yang kedua adanya dukungan dan mungkin ada komitmen politik gitu ya dalam proses kemitraan itu sendiri, sehingga di sini teman-teman semuanya dukungan dan komitmen politik pengambil kebijakan berperan penting untuk membangun struktur kelembagaan kemitraan yang kuat dan stabil. Lalu yang ketiga, faktor pendukung adalah adanya platform ya, platform kemitraan multi pihak nasional dan daerah. Di sini platform kemitraan ini menyediakan ruang untuk mengkoordinasikan tiap-tiap kemitraan yang sedang berjalan itu ya, agar dapat mempercepat tumbuhnya ide-ide inovatif sehingga dapat mendorong suksesnya pelaksanaan dari kemitraan itu sendiri. Jadi tentu di sini daerah-daerah sudah memiliki inisiatif-inisiatif ya teman-teman ya terkait inovasi-inovasi daerah. Namun dengan terbatasnya sumber daya yang ada di daerah-daerah sehingga perlu untuk melaksanakan kemitraan itu sendiri. Jadi tentu di sini perlu adanya platform yang mungkin bisa membantu pemerintah daerah dan juga dibantukan oleh pemerintah pusat untuk membangun suatu inovasi-inovasi daerah sehingga percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Lalu yang terakhir yang menjadi faktor pendukung kemitraan multi pihak adalah mekanisme investasi dan pendanaan teman-teman. Jadi sini untuk memastikan keberlanjutan kemitraan multi pihak dalam jangka panjang, pendanaan operasional yang jelas sehingga di sini kemitraan itu dapat selesai sampai tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, jadi sehingga di sini teman-teman semuanya tujuan dari pemerintah ini ya ataupun mungkin bisa terangkum dalam SDGs ya teman-teman ya dapat terlaksana dengan baik. Jadi banyak ya hal-hal yang menjadi yang menjadi perhatian terkait investasi ya. Jadi ada terdapat mungkin beberapa literatur menjelaskan ada 3 tipe mekanisme pendanaan dari kemitraan multi pihak. Yang pertama adalah pendanaan terpisah. Nah, di sini pendanaan terpisah itu tiap-tiap pemangku kepentingan bersepakat untuk menggunakan anggaran sendiri untuk melaksanakan kegiatan kemitraan multi pihak yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan di sini untuk model pendanaan ini, mitra kerja ataupun pemangku kepentingan sebaiknya memastikan perencanaan bersama-sama termasuk soal keterbukaan informasi. Lalu yang kedua adalah pendanaan kolektif ya, atau mungkin biasa kita dengar ya dengan co-funding ya teman-teman semuanya. Nah di sini dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan bersepakat untuk menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan kemitraan multi pihak secara bersama-sama. Nah, model pendanaan ini membutuhkan perjanjian sebagai dasar pendanaan yang kolektif. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah anggaran bersama teman-teman. Jadi di sini bisa dikatakan common fund ya teman-teman ya. Pemangku kepentingan bersepakat untuk membuat anggaran bersama di mana penggunaan anggaran harus diputuskan secara bersama-sama. Kenapa ini disebut oleh para ahli ini sebagai common fund gitu ya. Karena di sini dana yang dikumpulkan diserahkan kepada lembaga kemitraan sehingga dibutuhkan kerangka regulasi untuk mengatur bagaimana pelaksanaan dari kemitraan multi pihak ini. Jadi di sini teman-teman banyak ya metode-metode yang dijelaskan oleh para ahli terhadap pelaksanaan kemitraan multi pihak ini ya. Yang pertama
tahapan pertama ada tahapan inisiasi ya teman-teman ya. Di sini tahapan inisiasi itu terdapat proses memulai, pembentukan agenda, membangun kemitraan, sehingga di sini perlu untuk membangun apa yang menjadi hal yang ingin dikerjasamakan. Lalu yang kedua adalah tahap pembentukan. Di sini bisa mencakup adanya perencanaan, menetapkan susunan lembaga kemitraan, dan juga pengarahan sumber daya yang ada. Sehingga ketika sudah diinisiasi dan sudah dibentuk, lalu tahap ketiganya adalah tahap pelaksanaan, teman-teman. Di sini bagaimana melaksanakan kegiatan dan hasil kegiatan dari kemitraan itu sendiri dan mengukur bagaimana kemajuan dari kemitraan. Setelah dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah tahapan pemantauan dan pembelajaran. Di sini ketika sudah dilaksanakan tentu dilihat bagaimana, dievaluasi bagaimana pelaksanaan kemitraan ini, apa hal-hal yang perlu diperbaiki dan apa yang dapat diteruskan sehingga kemitraan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan yang tahap terakhir adalah tahapan pengembangan dan pematangan. Di sini teman-teman tentu terjadi banyak pembelajaran ya, adanya evaluasi sehingga di sini perlu adanya pembelajaran sehingga menjadi perubahan pada kemitraan selanjutnya sehingga muncul inovasi-inovasi ataupun penyelesaian masalah yang dapat dilaksanakan dengan cepat, efektif, dan efisien. Baik teman-teman semuanya, saya rasa sangat panjang dan sangat dalam ya yang dapat kita bahas dari kemitraan multipihak ini. Mungkin pada kesempatan selanjutnya di video-video berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan di kemitraan multipihak ini. Jadi teman-teman silakan untuk boleh komen ataupun menanyakan ya di kolom komentar apa sih yang menjadi perhatian kita khususnya mungkin di daerah kita masing-masing ya, karena kita berada di Kepulauan Riau, mungkin apa hal-hal yang dapat kita kembangkan ya dengan kemitraan multipihak ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dapat memahami ataupun dapat mengambil pelajaran ya, dan kita dapat meneruskan diskusi-diskusi selanjutnya. Saya akhiri konten video pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.